semacam mana telah dilantunkan di dalam rangkaian ayat, kita tidak akan mampu menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Untuk peralatan komunikasi saja yang namanya handphone, itu ada berapa jenis nama? Yang kita tahu sajalah Oppo, Vivo, Xiaomi, Apple, Samsung, dan lain sebagainya. Untuk apa itu semua? Untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Belum pernah kita lihat kambing di Aceh Besar menggunakan peralatan komunikasi, ingin berkomunikasi dengan kambing di Aceh Barat. Belum pernah kita lihat kambing di Aceh Besar ini menggunakan handphone, menggunakan gadget, menggunakan memainkan media sosial hanya untuk berchattingan dengan kambing di Aceh Barat. Begitu juga dengan transportasinya. Belum pernah kita lihat sapi sekarang menggunakan alat transportasi menjadi sopir truk, menjadi sopir L300. Bahkan yang terkenal sekarang itu apa namanya? Ojol, menjadi ojek online. Belum pernah. Maka Allah selalu mengulang-ulangkan di dalam rangkaian ayat, selalu berfirman berulang-ulang di dalam rangkaian ayat surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Karena kenapa? Bingkisan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sangatlah banyak. Untuk apa itu semua? Hanya untuk berubudiyah kepada Sang Pencipta. Makanan tidak terhitung banyak, minuman tidak terhitung macam, pakaian juga semacam itu. Semuanya lengkap, komplit, cukup, lebih daripada segala-galanya. Karena kenapa? Karena kita ini makhluk yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, makhluk yang paling istimewa, yang memanfaatkan segala anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau kita lihat waktu penciptaan manusia pertama, waktu perbincangan antara para malaikatul kiram dengan Allah, "Ya Allah, mengapa engkau ciptakan manusia hanya sebagai perusak di permukaan bumi?" Lalu Allah berfirman, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah." Bahwa sesungguhnya aku jadikan manusia hanya sebagai khalifah. Kita tidak membincangkan, tidak membicarakan tentang khilafah manusia di permukaan bumi, tapi yang sangat pasti kita diciptakan oleh Allah hanya untuk sebagai khalifahnya Allah. Dan dengan maktamat yang kedua, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Jadi selain kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifahnya Allah, kita juga diciptakan untuk berubudiyah kepada Sang Pencipta. Supaya tidak ada alasan. Alasannya karena miskin, alasannya karena susah, alasannya karena makanan, alasannya karena minuman, alasannya karena pakaian, alasannya karena obat-obatan. Apapun bentuk alasannya, yang kalau alasan tersebut kita tidak mampu berubudiyah kepada Allah, bahkan itu ditolak. Kenapa? Karena ada berapa ribu macam makanan, ada berapa ribu macam pakaian, ada berapa ribu macam obat-obatan untuk menyembuhkan segala penyakit yang menimpa kepada manusia agar mampu berubudiyah kepada Allah. Ada berapa ribu macam kendaraan, semuanya lengkap, komplit, cukup. Kalau dikatakan sakit, kalau dikatakan sibuk, ada kumpulan manusia yang lebih sibuk
daripada kita. Kalau dikatakan sakit, ada kumpulan manusia yang sampai terpapar, melarat, tidak bisa melangkahkan kedua belah kakinya. Tapi ternyata khashi'an, mukabbiran, muhalilan, abidan, amarman maula jalla wa azza, tetap berdiri dan mengubudiyahkan diri kepada Sang Pencipta walaupun dalam keadaan yang tidak menentu. Itulah yang terjadi pada Nabiullah Ayub alaihissalam. Pada masa Allah membangga-banggakan Nabi Ayub kepada para malaikat, pada masa Allah memuji Nabi Ayub kepada para malaikat, hai malaikat, lihatlah hambaku Ayub ini, dia selalu berubudiyah kepadaku, dia selalu memujiku. Maka datanglah iblis. Apa kata iblis? Wahai Allah, bagaimana Ayub ini tidak bisa berubudiyah kepadamu? Bagaimana Ayub ini tidak mampu memujimu? Sedangkan kenikmatan yang kau berikan kepadanya sangatlah cukup. Dia mempunyai segalanya, dia mempunyai apa yang dia mau. Coba kalau Ayub ini miskin, coba kalau Allah kasih Ayub ini fakir, apakah dia masih setia denganmu ataukah sudah berpaling dari cintamu? Maka kata iblis, ya Allah, izinkan aku untuk mensusahkan Ayub, untuk menghancurkan Ayub. Maka Allah mengizinkan kepada iblis memuji Nabi Ayub melalui iblis. Lalu iblis datang yang pertama. Misi yang pertama iblis datang kepada lahan gandum Nabi Ayub, kebun anggur dan kebun kurma. Maka ditiuplah oleh iblis tersebut api dari mulutnya. Dalam sekejap kebun tersebut berubah warna menjadi hitam. Dalam sekejap kebun tersebut dilalap si jagung merah. Kemudian iblis datang kepada Nabi Ayub. Hai Ayub, apakah engkau masih beribadah kepada Allah? Apakah engkau masih menyembah Allah? Sedangkan Allah tidak sayang kepadamu, sedangkan Allah tidak suka kepadamu. Dia membakar seluruh lahan gandummu, dia membakar seluruh kebun anggur dan kebun kurma. Bukan Ayub namanya jika tidak setegar batu karang di lautan yang berdiri kokoh walaupun dihempas ombak yang sangat tajam. Apa kata Nabi Ayub? Hai iblis, itu adalah milik Allah. Aku tidak ada hak di situ. Kapanpun Allah mau silahkan ambil. Itu adalah milik Allah. Misi iblis yang pertama gagal. Datang lagi kepada misi yang kedua. Hai Ayub. Kemudian iblis meniupkan kepada ternak-ternak Nabi Ayub. Semua ternak-ternak Nabi Ayub mati semua. Lalu datanglah kepada Nabi Ayub lagi iblis. Hai Ayub, apakah engkau masih berubudiyah kepada Allah sedangkan Allah sudah mematikan semua ternakmu? Itulah Nabi Ayub yang tenggelam di lautan asmara dan selalu setia di jalan cinta. Jawaban Nabi Ayub masih seperti yang sama tadi. Itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam yang berbahagia ini, pergunakanlah bingkisan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita hanya untuk berubudiyah kepada Allah. Jangan jadikan alasan kita karena sibuk, alasannya karena sakit, alasannya karena pakaian. Kenapa? Karena kalau kita bilang kita sibuk, Nabiullah Sulaiman alaihissalam mempunyai kerajaan yang sangat dahsyat, yang sangat megah, tapi beliau tidak menyibukkan dengan kerajaan beliau. Beliau selalu berubudiyah kepada Allah. Kalau kita katakan kita sibuk, kita sakit, Nabi Ayub